Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Bu Erva akan menerangkan tentang pasar ya. Kalau kita dulu pengertian pasar itu adalah tempat bertemunya penjual pembeli ya. Itu dulu ya waktu kalian masih MI atau masih SD ya. Jadi pengertian pasar secara konkret ini tempat bertemunya pembeli dan penjual ya. Jadi kalau dalam ilmu ekonomi, pengertian pasar lebih diberatkan pada kegiatan jual belinya. Pasar itu dapat terbentuk di mana saja dan kapan saja. Oke. Syarat-syarat terbentuknya pasar itu adanya penjual, ada pembeli, ada barang atau jasa yang diperjualbelikan, kemudian terjadinya kesepakatan antara penjual dan pembeli. Peran pasar dalam perekonomian. Ada beberapa peran pasar. Yang pertama, bagi produsen itu sebagai sarana untuk menyalurkan hasil produksi kepada masyarakat atau konsumen ya. Jadi di sini produsen itu perlu menerapkan prinsip ekonomi agar memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Sehingga dengan keberadaannya pasar digunakan sebagai sarana untuk mempromosikan atau memperkenalkan barang atau jasa kepada konsumen. Yang kedua, peran pasar bagi konsumen adalah memudahkan konsumen untuk memperoleh barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, ya. Jika pasar itu memiliki jangkauan yang luas, konsumen itu semakin mudah memperoleh barang atau jasa yang dibutuhkan. Yang ketiga, peran pasar dalam pembangunan adalah untuk menunjang kelancaran pembangunan ekonomi suatu negara. Ya, peran ini diwujudkan dengan penyediaan berbagai barang atau jasa yang digunakan dalam pelaksanaan pembangunan tersebut. Yang keempat, peran pasar bagi sumber daya manusia itu adalah untuk memperluas lapangan pekerjaan. Ya, ketika kegiatan perdagangan yang berlangsung di suatu pasar itu membutuhkan banyak tenaga kerja, maka semakin luas dan kompleks kegiatan perdagangan pasar itu. Akhirnya apa? Semakin banyak jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. Jadi, di sini peran pasar itu untuk memperluas kesempatan kerja di dalam negeri, oke? Selanjutnya, menurut fisiknya itu ada pasar konkret. Yang dimaksud pasar konkret itu adalah pasar di mana penjual dan pembelinya itu bertemu secara langsung, ya. Selain itu berinteraksi secara langsung. Contoh pasar konkret itu misalnya supermarket, mall, swalayan, ya. Jadi di situ transaksinya tunai, barangnya ada, langsung dibawa, oke? Yang kedua itu adalah pasar abstrak. Pasar abstrak itu pasar yang melakukan aktivitas jual beli atau barang atau jasa tersebut tidak secara langsung. Jadi ciri-cirinya transaksi berlandaskan rasa percaya, penjual dan pembeli itu berada di tempat yang berbeda. Barang yang diperjualbelikan itu hanya sebagai contoh, ya. Contohnya itu apa? Ada contoh pasar abstrak itu adalah pasar modal, pasar valuta asing dan lain-lain. Oke. Pasar menurut terjadinya ada pasar harian, mingguan, bulanan sama tahunan. Kalau pasar harian itu berarti pasar kegiatannya setiap hari. Contohnya pasar itu ya, yang di pasar besar itu pasar Tanjung, itu kan kegiatannya setiap hari. Ada pasar mingguan, itu berarti diadakan setiap seminggu sekali ya. Kemudian ada pasar tahunan, diadakan setahun sekali, seperti Mama Pekan Raya yang diadakan setahun sekali itu tadi ya. Bulanan juga diadakan sebulan sekali, oke? Menurut luas kewilayaannya, luas jangkauannya, itu ada pasar lokal, yaitu pasar yang daerah pemasarannya hanya meliputi daerah-daerah tertentu, ya. Di pasar ini hanya disediakan barang-barang kebutuhan masyarakat sekitar, oke? Yang kedua ada pasar nasional, pasar yang daerah pemasarannya ini meliputi wilayah satu negara. Barang yang diperjualbelikan di sini yang dibutuhkan masyarakat negara, ya. Contohnya itu ada pasar nasional itu ada pasar modal, pasar cengkeh di Manado, pasar kayu putih di Ambon, pasar tembakau di Deli Sumatera dan lain-lain. Yang ketiga ada pasar regional, adalah pasar yang daerah pemasaran meliputi beberapa negara wilayah tertentu dan biasanya didukung dengan kerjasama, misalnya AFTA di wilayah Asia Tenggara. Yang keempat ada pasar internasional, adalah pasar yang daerah pemasarannya meliputi kawasan dunia. Kawasan yang diperjualbelikan adalah yang dibutuhkan oleh masyarakat dunia. Contohnya pasar karet di Malaysia,
pasar kopi di Amerika. Oke. Selanjutnya, pasar menurut barang yang diperjualbelikan. Ada untuk pasar barang konsumsi, berarti pasar yang diperjualbelikan secara langsung itu adalah barang konsumsi, misalnya pasar sembako, pasar buah. Sementara pasar barang produksi itu pasar yang diperjualbelikan barang produksi atau faktor-faktor produksi, misalnya pasar mesin-mesin pabrik, bursa kerja, dan tenaga kerja, dan lain-lain. Pasar menurut bentuk atau organisasi pasar itu ada dua, ada pasar persaingan sempurna sama persaingan tidak sempurna. Yang kita bahas yang pertama ini adalah pasar persaingan sempurna. Jadi yang dimaksud pasar persaingan sempurna ini suatu pasar yang setiap penjual atau pembelinya tidak dapat mempengaruhi keadaan pasar, ya. Ciri-cirinya itu apa? Pengetahuan penjual dan pembeli itu sempurna, ya. Penjual dan pembeli bebas keluar masuk pasar. Penjual dan pembelinya banyak. Barang yang diperjualbelikan itu bersifat homogen, hanya satu produk saja, ya. Terdapat jumlah dan penjual dan pembeli itu jumlahnya besar, ya. Jadi mereka juga tahu memiliki informasi yang baik mengenai barang yang diperjualbelikan. Yang kedua, ada pasar persaingan tidak sempurna. Pada pasar persaingan tidak sempurna ini pasar di mana jumlah pembeli lebih banyak daripada jumlah penjualnya. Kalau yang persaingan sempurna ini tadi terdapat banyak penjual dan pembeli. Sementara kalau ini pembelinya banyak, penjualnya hanya tidak banyak, ya, lebih sedikit daripada pembelinya. Ciri-cirinya, pertama, pengetahuan pembeli tentang pasar terbatas. Yang kedua, terdapat hambatan untuk memasuki pasar. Yang ketiga, jumlah penjual sedikit. Yang keempat, barang yang diperjualbelikan adalah heterogen. Heterogen maksudnya di sini itu bermacam-macam produknya, ya. Oke, selanjutnya pasar persaingan tidak sempurna ini dibedakan menjadi beberapa, ada monopoli, ada pasar duopoli, oligopoli, ada pasar monopsoni juga, ya, dan lain-lain. Oke, yang pertama yang kita bahas adalah pasar monopoli. Ini pasar monopoli. Jadi pasar yang sepenuhnya dikuasai oleh satu penjual saja. Contohnya kalau di Indonesia itu PLN, ya, hanya menguasai listrik Indonesia, ya. Ciri-cirinya apa? Pasar monopoli itu terdapat satu penjual dan banyak pembeli. Kemudian harganya ditentukan oleh penjual. Yang ketiga, tidak ada barang lain yang dapat menggantikan barang yang diperjualbelikan. Sementara yang keempat, ada rintangan bagi penjual baru yang ingin masuk ke pasar. Tapi di sini ada kelebihan dan kekurangan pasar monopoli. Kalau kelebihan pasar monopoli ini, laba usaha yang diperoleh produsen itu sangat tinggi karena dia tidak punya saingan, ya. Yang kedua, produsen itu juga dapat menentukan harga barang yang dijual, sehingga produk yang dihasilkan masyarakat itu dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan harganya cenderung stabil karena diatur pemerintah. Selain itu, kelangsungan hidup perusahaan itu terjamin karena dimodali oleh negara, ya. Sementara kekurangannya itu apa? Karena pasar monopoli itu pembeli tidak memiliki pilihan lain untuk membeli barang kebutuhan karena yang jual hanya satu, maka keuntungan hanya terpusat pada satu penjual sehingga memicu terjadinya kesenjangan pendapatan. Selain itu juga eksploitasi pembeli oleh penjual melalui penetapan harga barang. Oke. Yang kedua, ada pasar duopoli. Pasar duopoli itu yang dikuasai dua penjual. Duo itu dua, ya. Contohnya ada Caltek dan Pertamina menguasai minyak pelumas. Ciri-cirinya apa? Pertama, terdapat dua penjual dan banyak pembeli. Yang kedua, harga ditentukan oleh secara pihak oleh kedua penjual. Yang ketiga, ada pasar oligopoli. Pasar oligopoli itu adalah pasar yang dikuasai oleh beberapa penjual, biasanya tidak sampai 5, ya. Contohnya pasar industri untuk merek-merek sepeda motor di Indonesia itu, ya, itu dimiliki oleh perusahaan Honda, Suzuki, Yamaha, sama Kawasaki yang menguasai sepeda motor, ya. Ciri-cirinya apa? Terdapat beberapa penjual dan banyak pembeli. Barang yang diperjualbelikan bersifat homogen. Terdapat hambatan bagi penjual baru untuk masuk, ya, karena kesulitan. Yang ketiga, adanya saling ketergantungan, penggunaan iklan sangat intensif. Selain pasar sepeda motor itu tadi, ada misalnya pasar itu kayak telepon nomor. Jadi seperti nomor itu ada Indosat, punyanya Telkomsel. Lah itu kan tidak sampai 10 pemiliknya, ya.
Oke, kelebihan pasar oligopoli ini produk yang dihasilkan memiliki corak yang berbeda dengan produk lain sehingga memberikan alternatif bagi konsumen. Keuntungannya besar itu memungkinkan produsen untuk melakukan inovasi melalui penggunaan teknologi sehingga ada persaingan produk yang berkualitas ya. Jadi kadang malah bukan dalam persaingan harga sehingga memicu itu membuat proses produksi yang secara efisien. Tetapi ada kekurangannya. Apa kekurangannya? Persaingan usahanya itu ketat ya, baik berupa harganya maupun bukan harganya ya. Oke, terus biaya iklan atau promosi itu juga terlalu tinggi sehingga biaya produksi itu juga besar. Itu tadi. Sehingga kalau perusahaan baru yang tidak memiliki modal ingin masuk ke pasar oligopoli akan mengalami kesulitan. Ada pasar monopolistik. Pasar monopolistik itu pasar di mana terdapat banyak produsen yang menjual barang yang sama tetapi berbagai macam variasi. Contohnya produknya itu apa? Contohnya novel, kaset, CD, sabun, itu adalah pasar monopolistik. Ciri-cirinya apa? Terdapat banyak produsen, barang yang diperjualbelikan sama tetapi dengan berbagai macam variasi. Adanya kemudahan bagi produsen baru untuk menawarkan produknya, selalu terbuka persaingan, terciptanya persaingan. Oke. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihan pasar monopolistik ini sebagian besar penjualnya memberikan kemudahan bagi pembeli untuk memilih produk yang terbaik ya. Penjual bebas masuk atau keluar masuk pasar sehingga mendorong produsen itu melakukan inovasi. Kemudian ada diferensiasi produk itu perbedaan itu ya, jenis produknya ya. Mendorong konsumen itu akhirnya selektif dalam memilih produknya ya. Serta produk yang dijual mudah ditemui masyarakat. Sebagian besar barang tersebut itu untuk kebutuhan sehari-hari di pasar tersedia di pasar monopolistik. Tapi ada beberapa kekurangan. Kekurangan pasar monopolistik ini terdapat persaingan yang ketat baik harga, kualitas maupun pelayanan, sehingga produsen yang tidak memiliki modal besar dan pengalaman akan cepat keluar dari pasar ini. Dibutuhkan modal yang besar serta adanya dorongan berinovasi menyebabkan produsen ini menambah biaya produksi yang mahal. Oke. Kalau pasar monopsoni itu berdasarkan pembelinya, di mana hanya ada satu pembeli tapi banyak penjualnya. Ciri-cirinya apa? Terdapat banyak produsen, pembeli hanya satu. Para produsen bersaing keras untuk memberikan pelayanan dan harga serendah mungkin. Struktur harga atau bentuk pasarnya. Oke. Dari penjelasan Bu Erva ini, apakah ada yang ditanyakan?